Hai semuanya, apa kabar? Kali ini kita akan bahas lagi tentang kabar si dia. Oh ya, sebelumnya terima kasih ya sudah mampir ke channel Rose. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Dan tonton juga banyak video-video yang menarik dari saya. Oke, untuk kali ini bahasan kita tentang kabar si dia yang telah hilang jejaknya ya. Kabar si dia yang telah hilang jejaknya kayak apa, lama nggak ketemu, nggak ada kabar, jejaknya hilang, kabarnya seperti apa saat ini. Terus kalian penasaran dong, akankah dia kembali kepada diriku gitu ya. Kita lihat dulu kabar si dia ya, kira-kira ini oracle-nya berkata apa tentang si dia. Oh ya teman-teman, ini adalah pembacaan secara general. Jadi mungkin ada yang resonate dan tidak resonate. Dibutuhkan kebijakan dari teman-teman untuk menanggapi hasil bacaan dari saya ya. Dan ini tidak 100% akan terjadi. Akurasinya tidak bersifat 100%. Jadi teman-teman harus berpikir secara bijak. Untuk tarotnya akan saya shuffle. Mari tanyakan kabar si dia yang telah hilang jejak, akankah dia kembali kepadaku ya. Kita lihat. Eight of Swords, One of Swords, Ace of Swords ya. Ini ada Ten of Wands. Jadi kita lihat di sini dulu. Ini adalah kartu Rock Bottom. Jadi di rock bottom ini dia sepertinya sedang menghadapi sesuatu yang sulit dalam kondisi yang berat ya. Tapi bukan berarti dia tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Dan sejauh apa upaya dia, sejauh apa yang dia lakukan untuk menghadapi semua, ya dia akhirnya menerima kondisi ini. Menyerah dan bukan berarti menyerah, dia lebih cenderung kepada seperti ya sudah, kondisi ini saya terima, saya memang dalam kondisi yang terbebat ya, apalagi di bawahnya ini ada kartu Eight of Swords, dimana memang kondisi dia saat ini memang dalam kondisi yang tidak bisa bergerak, kondisi yang segalanya terbatasi, dia nggak bisa berekspresi, dia nggak bisa mengungkapkan perasaannya. Jadi lingkungan dia sepertinya tidak mendukung sama sekali ya. Jadi dia ingin sepertinya melakukan terobosan-terobosan baru supaya dia bisa keluar dari permasalahan ini. Ini kasihan banget loh teman-teman. Kondisinya dia nih kayak nggak bisa bergerak, kayak dikepung. Ya ini mungkin juga ada salah satu apa ya, ini hal-hal yang berkaitan dengan pikiran-pikiran dia, perencanaan-perencanaan dia, atau bahkan ini sepertinya juga ada hal yang dia pikirkan tentang kamu, teringat kamu, tapi dia bingung harus ngapain karena dia sepertinya di awal ini belum ada keberanian untuk bergerak menghubungi kamu, atau masih ada merasa dia ada ganjalan-ganjalan yang belum bisa dia selesaikan dengan kamu ya. Jadi ini kayak mengendap gitu loh, masalahnya mengendap, akhirnya ngeblok di pikirannya dia. Akhirnya dia bingung harus ngapain ya. Akhirnya dia di sini pun menerima kondisi ini. Dia berusaha untuk bangkit dan dia sudah sadar bahwa dia memang harus maju ke depan, harus punya pola-pola strategi baru untuk menjalani kehidupannya, nggak bisa berpikir old fashion lagi ya. Memang dia ceritanya udah nggak ngabarin kamu di sini memang ya. Jadi sepertinya dia pengen lupain kamu gitu loh, pengen lupain kamu gitu aja. Tapi nah ternyata seiring perjalanan hidupnya di sini semua tentang kamu ini masih ada cerita di dalam hatinya yang sengaja dia tutup atau sengaja dia lupakan, tapi ini nggak bisa dilupakan. Jadi kayak dialihkan perhatiannya. Nah, semakin lama ini kan perasaan yang tak diakui ini semakin membeku di hatinya, ini menjadikan ganjalan buat hidupnya dia. Nah, sepertinya dia ingin keluar dari permasalahan-permasalahan ini, entahlah apa upayanya ini ya. Pengen keluar dari beban-beban ini ya. Mari kita lihat di kartu berikutnya, nanti apakah dia ada cerita bahwa dia akan
ada komunikasi sama kamu atau tidak, atau kembali sama kamu atau tidak ya, kita lihat. Peaks of joy ya. Di sini adalah puncak kegembiraan, tentang kebahagiaan. Jadi setelah dia berhasil melalui semua hambatan, rintangan dalam dirinya ini, dia bisa mendapatkan kebahagiaan. Dia bisa enjoy dengan kehidupannya, di mana di kartu Ace of Swords di sini dia mempunyai pemikiran-pemikiran kuat ya untuk harus bisa move on, harus bisa melanjutkan kehidupannya. Dia sudah mulai bisa berekspresi, sudah bisa berkomunikasi, ide-idenya pun apa yang ada di pikirannya sudah bisa mulai dituangkan dalam kehidupan ini. Jadi dia sudah bisa ada omongan lah ya, sudah nggak terpendam-pendam lagi gitu. Tapi untuk further readingnya nanti kita lihat di kartu berikutnya ya. Dia mulai ada kebahagiaan di sini. Kenapa? Karena dia menemukan ada rainbow, ada Ace of Swords. Jadi semua ide, pemikiran, gagasannya dia seperti apa ya, punya tekad yang kuat dan bisa tersalurkan gitu loh. Dia sudah mulai berani ambil tindakan, berani ambil keputusan. Dia terima kondisi ini dan dia mulai enjoy dengan kehidupannya di sini. Ya, terus di sini ada kartu Moonlight. Moonlight ini sebuah kartu yang bercerita tentang intuisi, tentang sebuah penerimaan, tentang dirinya dia, tentang kehidupannya dia, tentang perasaannya dia. Jadi dia sudah mulai lebih mendalam lagi ya, sudah mulai menyadari semua apa yang dia lalui ini ada hikmahnya. Dia sudah menyadari ke arah itu. Jadi dia sudah bisa menganalisa, sudah bisa ke arah yang lebih apa ya, dia sudah bisa menyadari intuisi-intuisinya ya. Suara hatinya yang selama ini dia abaikan ini mulai didengarkan. Jadi mungkin ada bisikan-bisikan tentang suatu rasa bersalah atau hal-hal yang harus diperbaiki, mungkin tadinya dia abaikan. Tentang hal-hal sebuah penerimaan diri, pengakuan kelemahan diri, kesalahan diri, tadinya diabaikan. Dengan adanya kartu Moonlight ini muncul, saat ini perasaan dia mulai bertransisi. Dia mulai sadar semuanya. Apa yang dia lakukan, apa yang akan dia lakukan ke depan, yang telah dia lakukan, kesalahan-kesalahan sebelumnya, ini dia benar-benar menganalisa. Dulu aku pernah begini, kemudian yang terjadi seperti ini, apakah ini sebuah karma, apakah ini sebuah sebab akibat. Ini dia sudah mulai bermain di sini, sudah mulai menganalisa. Apakah ini ada kaitannya dengan diri kamu, seperti itu ya. Mungkin aja dia bisa dulu dia pergi tanpa sebab, ninggalin kamu gitu aja, nggak ngabarin. Nah, ini kan sebenarnya juga membawa beban ya, apalagi di kartu di bawah ini ada kartu Ten of Wands. Ini energi Sagittarius ya, energi Sagittarius, di mana dia membawa sebuah beban tanggung jawab yang sangat berat ya. Mungkin dia dulu terpaksa meninggalkan kamu karena dia harus melakukan sesuatu untuk orang lain, untuk membenahi dan mengevaluasi orang lain yang selain kamu ya. Jadi dia mungkin ini ada, mungkin bisa jadi dia punya ambisi atau orang-orang terdekatnya, keluarganya, yang mengharuskan dia menanggung semua beban ini. Ini kasihan banget ceritanya kartu ini. Karena ini bukan kesalahan dia sebenarnya, tapi dia harus berusaha untuk menanggung semuanya. Beban ini dia ambil tanggung jawabnya dan dia yang beresin semua masalah-masalah itu. Jadi akhirnya dia mungkin secara sengaja atau tidak sengaja dia nggak pedulikan kamu. Akhirnya dia pergi meninggalkan kamu. Dia lebih memilih untuk menyelesaikan semua tanggung jawab lingkungannya, mungkin keluarganya atau rekan-rekannya atau pekerjaannya ya. Pokoknya ini tanggung jawab orang lain yang harus dia pikul. Ini berat sekali. Karena dia lelah di sini ya. Dia kelelahan untuk tujuannya ya. Di sini dia kelelahan, dia berjalan terlalu pelan, dia sudah sangat lelah, sudah sangat berat dengan beban yang dipikul. Nah, ini kemungkinan kalau mau kembali sama kamu mungkin bisa ada cerita ya, karena dia sudah kelelahan dengan apa yang dia hadapi ini. Dia ingin kembali sama kamu seperti sedia kala. Ini ada keinginan, bisa jadi ada peluang juga
ya. Tapi peluangnya seperti apa dan kapan ini tergantung pada diri dia. Apakah dia sudah bisa meninggalkan beban-beban ini, sudah bisa menuntaskan, atau dia bisa menolak beban-beban yang akan datang. Jadi dia nggak terus-menerus ngurusin tanggung jawab orang lain yang dilimpahkan kepada si dia. Ini kasihan sekali ceritanya ya. Jadi kalau diomong dari ceritanya ini, rangkaiannya ini, dia punya beban yang sangat berat. Rock bottom ini beban yang sangat berat, di mana dia akhirnya berontak dan ingin keluar dari permasalahan ini. Apa permasalahannya? Permasalahannya dia di sini merasa terbebat, merasa terikat, tidak bisa bergerak, tidak bisa berekspresi. Dia ingin mencapai tujuannya, tapi nggak bisa, dibatasi sama lingkungannya. Apakah ini ada kaitannya dengan kamu? Perasaannya dengan kamu? Ini bisa saja terjadi, bisa saja ada peluangnya. Ya karena dia ingin mengekspresikan semua perasaannya ke kamu, tapi di sini dihalangi oleh orang-orang sekitarnya atau apapun ya, pekerjaan ataupun hal-hal yang membuat dia tidak bisa berekspresi. Ini dia jadi pusing di sini. Akhirnya dia pun menyadari bahwa ini adalah hal yang membuat dia sangat tertekan, dan dia berusaha berontak untuk keluar dari masalah ini. Dia menerima kondisi ini, tapi dia menyusun kekuatan untuk bisa keluar dari kondisi ini. Setelah dia keluar, akhirnya dia merasakan sebuah kebahagiaan, kegembiraan bahwa dia bisa lepas dari semua ikatan-ikatan ini. Dan dia mulai ada tekad, mulai ada keberanian untuk melanjutkan kehidupannya. Dia punya cara untuk berkomunikasi, dia punya ide di sini ya untuk menuangkannya dalam bentuk apapun. Dia sudah mulai ada keberanian, sudah tidak melihat lingkungannya yang terbebat ini. Dia sudah bisa mulai keluar dan enjoy. Dan di kartu Moonlight ini bercerita tentang sebuah intuisi di mana perasaan dia pun sudah mulai lebih ke arah spiritual. Dia sudah menyadari apa yang dia lakukan, apa yang akan terjadi di ke depan. Dia mulai berpikir, mulai menganalisa sebab akibatnya. Dan mungkin juga ini berkaitan dengan kamu. Kenapa berkaitan dengan kamu? Ya ini mungkin beban-beban ini terasa berat saat dia tidak bersama kamu. Dia terlalu banyak nanggung beban orang lain. Ngebenerin kesalahan orang lain ini tidak mudah. Apalagi dia tidak turut serta dalam melakukan kesalahan itu, tapi dia pikul semuanya, kewajibannya, tanggung jawabnya, dia pikul semuanya. Ini energi Sagittarius di mana dia membawa beban dalam jangka panjang. Ada rencana jangka panjang dan dia di sini mengoreksi, mengevaluasi, menanggung beban dari orang lain. Orang lain melimpahkan ke dia. Dia terasa lelah di sini. Perjalanannya terasa lambat dan lama sekali untuk mencapai tujuannya. Dia punya jangka panjang tapi dibebani dengan berbagai hal yang dia pikul. Ini akan lama dan mungkin rasa lelahnya ini akan mendorong dia untuk kembali kepada kamu. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa dia sebenarnya masih ada perasaan sama kamu ya. Dia kelelahan, dia meninggalkan kamu ya mungkin karena terpaksa dengan kondisinya. Mungkin dia waktu itu belum sempat cerita jujur sama kamu, atau ceritanya hanya sepenggal, atau mungkin kamu yang belum bisa terima kondisi dia. Ya, ini yang membuat dia mengalami batasan-batasan dan berat untuk melangkah, dan akhirnya dia bisa mengevaluasi kembali, bisa menerima ya, intuisinya sudah mulai berjalan. Dia mulai mendengarkan perasaan dirinya, bisa memahami apa yang dia mau ke depan, tidak melulu apa omongan orang ya. Oke, sekarang kita lihat dari kartu esoterik tarot ini gimana peluangnya kembali sama kamu. Peluang si dia kembali sama kamu. The World, Saturn in Capricorn, ada Moon di Aquarius, kemudian ada Pluto di Scorpio. Ini adalah kartu Judgment. Oke. Jadi Saturn di Capricorn ya. Di sini adalah cerita tentang hukum dunia, tentang sebuah batasan. Batasan di mana kalau memang dia ingin kembali sama kamu dan kondisinya memungkinkan untuk itu, ya dia akan berupaya untuk kembali sama kamu. Karena memang sebenarnya
eh, untuk melangkah yang untuk ke depan lagi tanpa menengok kamu, ini akan susah buat dia. Karena dia masih terbatas, ruang lingkupnya hanya sama kamu gitu loh. Dan dia akan memikirkan caranya gimana kembali sama kamu. Selama kondisinya memungkinkan untuk kembali sama kamu. Misalnya, kamu bisa menerima dia kembali. Kondisi kamu memang belum memiliki pasangan resmi, atau kamu belum memiliki pasangan yang lain. Nah, ini mungkin dia ada potensi ingin kembali sama kamu ya, bisa saja kembali sama kamu. Karena kartu The World ini ada elemen pengaruh dari Saturn, planet Saturnus, yang bercerita tentang sebuah batasan dan aturan. Jadi untuk kembali sama kamu dia punya rule tertentu, punya syarat-syarat tertentu yang harus dia dia jalankan ya. Jadi mungkin kamu juga harus tahu ya, mungkin kamu harus memahami kondisi dia, kamu belum memiliki pasangan gitu ya. Moon di Aquarius, Seven of Swords. Nah, memang ini kartu batasan, dan Seven of Swords di sini sebenarnya dia mau maju, mau berkomunikasi sama kamu, tapi sebenarnya juga masih ada keraguan-raguan di sini. Karena dia masih menengok hal-hal yang sebelumnya pernah terjadi ya, entah apa itu, mungkin pernah ada hal-hal yang kurang menyenangkan di masa lalu ya. Karena di sini ada Lord of Unstable Effort, dimana saat orang melangkah maju tapi dia masih nengok masa lalu. Mungkin dia mau kembali sama kamu, mau bertindak, mau ada action, tapi dia mengingat ada sesuatu yang dia ingat, dulu saya pernah begini, dulu dia pernah begini. Nah, ini juga bercerita tentang hal-hal yang tujuan yang suatu hal yang rahasia yang disembunyikan gitu loh ceritanya. Bisa saja hal ini dulu bisa saja dulu ini hal-hal yang menyakitkan atau yang tidak nyaman, sehingga dia mau jalan ke kamu, mau melangkah ke kamu, tapi dia masih teringat hal-hal itu gitu loh. Apalagi ini Lord of Unstable Effort, jadi ya upayanya masih setengah-setengah gitu ya, setengah-setengah. Pluto di Scorpio, ada kartu Judgment. Kartu Judgment ini sebenarnya tentang kelahiran kembali atau kebangkitan kembali ya. Jadi saya coba tarik satu kartu lagi, ini arahnya akan kemana. Ini bisa saja ini tentang hal-hal yang berhubungan dengan karma. Kalau memang hubungan kalian dulu menyenangkan, mungkin dia akan kembali sama kamu. Kalau dulu kamu orang yang pengertian sama dia dan bisa membawa dia menjadi seorang yang lebih baik, mungkin dia akan kembali sama kamu. Nah, kemungkinan ini bisa jadi ada peluang untuk kembali, tapi di sini ada Mars di Aries. Jadi ini adalah kartu-kartu ujian, kartu-kartu yang panas, kartu-kartu yang bersifat ujian yang mengejutkan ya. Di sini potensi kembalinya, dia ingin kembali di Ten of Wands ini, pengen kembali, ingin kembali karena dia lelah dengan kondisi ini. Dan di Judgment, di kartu-kartu yang The World, Seven of Swords, Judgment ini cerita keinginannya ada untuk kembali ya. Tapi ada the Tower moment di sini, yang artinya mungkin saja dia bisa saja menggagalkan niatnya untuk kembali sama kamu. Karena dia mengingat pernah ada masa-masa yang membuat dia hancur, atau bisa saja kamu kembali dengan dia, tapi tak lama kemudian bakal ada hal-hal yang bikin hubungan kamu ini kayak disambar petir gitu ya. The Tower moment soalnya gambarnya adalah sebuah kondisi ujian yang sedang dihajar oleh 4 elemen ya di sini ya kartu-kartunya ya. Jadi kehancuran, ujian, atau hal-hal yang bisa membuat kita terkejut gitu loh. Jadi mungkin di sini kemungkinan untuk kembali itu kecil banget, karena memang di sini sudah ada Tower ya, banyak ujian-ujian, banyak rintangan ya, banyak masalah dalam hubungan ini gitu loh ceritanya. Kalaupun nanti kalian memaksakan untuk kembali bersama, ya tidak menutup kemungkinan akan banyak ujian-ujian yang luar biasa kalian hadapi. Dan seandainya kalian memilih untuk kembali dan menghadapi ujian-ujian ini tergantung pada kekuatan tekad dan kebulatan semangat kalian bagaimana untuk bisa lolos dari ujian-ujian ini. Oke teman-teman, begitu gambaran dari saya. Oh iya, sebelum saya tutup, saya akan kasih
motivasi untuk teman-teman di sini ya, perjalanan cinta ini, tentang hubungan kalian di kartu-kartu ini. Kita lihat satu kartu oracle-nya. Oke, di sini ada I'm so confused about our relationship and occupied with cloudy thoughts. Jadi, saya merasa sangat bingung tentang hubungan ini, hubungan kami. Dan pikiran-pikiran dipenuhi oleh pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang membuat kalut ya. Jadi, memang di sini banyak hal-hal yang di kartu Tower Moment ini memang membuat menjadi kalut ya. Kondisi-kondisinya memang dari awal sudah memang banyak hambatan ya. Jadi ini perlu sikap yang bijak dari teman-teman semuanya ya. Dan bacaan ini tidak bersifat 100% harus terjadi atau accurate. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa. See you. Bye-bye.